Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 19080311028. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan bagi hasil untuk memenuhi pengganti UAS mata kuliah praktek perbankan syariah kelas A. Pengertian bagi hasil yaitu adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Sistem bagi hasil adalah sistem di mana dilakukan akad atau perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam melakukan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau nisbah yang akan didapat antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu profit sharing. Profit sharing merupakan bagi untung, di mana bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dan secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Yang kedua, selanjutnya, pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah profit dan loss sharing, di mana dapat diartikan pembagian antara keuntungan dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan, maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan akad di awal. Begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing. Yang kedua yaitu revenue sharing, yang merupakan bagi hasil. Bagi hasil adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, di mana pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterapkan oleh bank dari penyaluran dana atau investasi ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Selanjutnya yaitu perbedaan prinsip bagi hasil antara revenue sharing dan profit sharing. Pada prinsip revenue sharing ini, pendapatan utamanya yaitu terdapat bagi hasil, margin, sewa, serta pendapatan utama lainnya. Dari pendapatan utama ini dikurangi dengan hak bagi hasil pihak ketiga, ditambah dengan pendapatan operasional lainnya, dan dikurangi beban operasional lainnya, maka menjadi laba atau rugi neto. Sedangkan pada dasar perhitungan profit sharing, pendapatan utamanya yaitu bagi hasil, margin, sewa, serta pendapatan utama lainnya dikurangi beban operasional akan menjadi laba rugi neto. Selanjutnya, konsep bagi hasil. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund. Selanjutnya, akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Yang ketiga, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Selanjutnya yaitu akad bagi hasil. Untuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan melalui 4 akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musyakah. Namun,
penerapan prinsip sistem bagi hasil yang digunakan pada bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad murabah dan musyarakah. Mudarabah dan musyarakah. Mudarabah ini adalah akad kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih, di mana antara pemilik modal dengan pengelola modal. Keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan atau nisbah yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya yaitu adalah musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan atau nisbah bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau porsi penyertaan modal. Selanjutnya, tahap perhitungan bagi hasil. Pada figur 15.1 ini, tahap perhitungan bagi hasil pendapatan yang pertama yaitu menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan. Selanjutnya, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Yang pertama, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana. Kedua, menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Selanjutnya, distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati. Yang pertama yaitu menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Yang kedua, menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Selanjutnya, menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Tahap selanjutnya, menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dalam perolehan pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Untuk menghitung pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan. Untuk pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan yang pertama, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Yang ketiga, seluruh sumber dana. Selanjutnya yaitu sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus yaitu pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber data dibagi menjadi jumlah rata-rata saldo harian ditambah dengan jumlah pendapatan. Seperti contohnya pada slide tersebut yaitu pendapatan bagi hasilnya sama dengan 200 juta dibagi 400 juta dikali 2 juta. Maka dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Berikut merupakan contoh tabel perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Terdapat kelompok penyimpanan dana yang terdiri dari tabungan mudharabah sebesar 60 juta, yang kedua deposito mudharabah sebesar 140 juta. Dari dua tabungan tersebut menjadi jumlah sumber dana yaitu 200 juta dan digunakan untuk penyaluran dana jual beli
sebesar 180 juta pada rata-rata harian pembiayaan, dan untuk pendapatan penyaluran dana sebesar 550.000, dan selanjutnya yaitu ijarah pada rata-rata harian pembiayaannya yaitu sebesar 30 juta, pada pendapatan penyaluran dananya yaitu 100.000. Selanjutnya bagi hasil rata-rata harian pembiayaannya yaitu 140 juta, dan untuk pendapatan penyaluran dananya yaitu 1.050.000. Yang keempat yaitu penyaluran lainnya pada rata-rata harian pembiayaannya yaitu 50 juta, dan pada pendapatan penyaluran dananya yaitu 300.000. Maka jumlah rata-rata harian pembiayaannya yaitu 400 juta, dan sedangkan pada pendapatan penyaluran dananya yaitu 2 juta. Maka pendapatan untuk bagi hasilnya yaitu 1 juta. Selanjutnya berikut merupakan contoh tabel sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Pada tabel ini terdapat kelompok yaitu tabungan wadiah dengan rata-rata hariannya yaitu 50 juta. Yang kedua, giro tabungan dengan rata-rata hariannya 80 juta, maka jika dijumlah menjadi 130 juta rupiah. Pada kelompok penghimpun dana ini terdapat tabungan mudharabah dengan rata-rata harian 60 juta rupiah. Yang kedua, deposito mudharabah dengan rata-rata harian 140 juta, maka jika dijumlah menjadi 200 juta rupiah. Dari dua kelompok penghimpun dana tersebut, jika dijumlahkan dari 130 juta dengan 200 juta rupiah itu menjadi jumlah sumber dana yaitu 330 juta rupiah. Dan selanjutnya yaitu penyaluran dana yang digunakan, yaitu pertama untuk jual beli. Pada rata-rata hariannya yaitu sebesar 180 juta, dengan pendapatan penyaluran dananya yaitu 550.000. Yang kedua, ijarah. Ijarah ini rata-rata hariannya yaitu 30 juta dengan pendapatan penyaluran dananya 100.000. Yang ketiga, bagi hasil dengan rata-rata hariannya 140 juta dan pendapatan penyaluran dananya yaitu 1.050.000. Yang keempat yaitu penyaluran lainnya, rata-rata hariannya yaitu 50 juta dan untuk pendapatan penyaluran dananya yaitu 300.000. Maka jika dijumlah rata-rata hariannya menjadi 400 juta dan pendapatan penyaluran dananya yaitu menjadi 2 juta. Untuk pendapatan bagi hasilnya yaitu 1.650.000. 1.650.000 ini dapat dihitung sebagai berikut. Pendapatan bagi hasil sama dengan 330 juta rupiah ini didapat dari jumlah sumber dana dibagi 400 juta rupiah ini dari rata-rata harian dan dikali pendapatan penyaluran pendanaan. Maka 2 juta dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dan nasabah sebesar Rp1.650.000. Selanjutnya, berikut merupakan contoh tabel perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasilkan berdasarkan seluruh sumber dana. Terdapat beberapa kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan prinsip wadiahnya, tabungan wadiah ini dengan rata-rata hariannya 50 juta. Yang kedua, giro wadiah dengan rata-rata hariannya 80 juta, maka jika dijumlah 130 juta rupiah. Yang kedua yaitu penghimpun dana. Pada penghimpun dana ini terdapat dua, yaitu yang pertama tabungan mudharabah dengan rata-rata harian 60 juta. Yang kedua deposito mudharabah dengan rata-rata harian 140 juta. Jika dijumlahkan akan menjadi 200 juta rupiah. Selanjutnya yaitu modal dengan rata-rata hariannya 70 juta rupiah.
maka jumlahnya tetap 70 juta rupiah dari kelompok tersebut jika dijumlah semua akan menjadi 400 juta rupiah. Dan selanjutnya yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana yang digunakan yang pertama untuk jual beli dengan rata-rata hariannya yaitu 180 juta, dengan pendapatan penyaluran dananya yaitu 550.000. Yang kedua, ijarah dengan rata-rata harian 30 juta dan pendapatan penyaluran dananya yaitu 100.000. Yang ketiga, bagi hasil. Pada bagi hasil ini rata-rata hariannya yaitu 140 juta rupiah dan pendapatan penyaluran dananya yaitu 1.050.000 rupiah. Yang keempat, penyaluran lainnya. Pada penyaluran lainnya itu rata-rata hariannya sebesar 50 juta, selanjutnya pendapatan penyaluran dananya sebesar 300.000 rupiah. Maka jika dijumlahkan dari rata-rata hariannya yaitu rata-rata harian menjadi 400 juta rupiah dan pendapatan penyaluran dananya menjadi 2 juta dan pendapatan untuk bagi hasilnya yaitu 2 juta. Selanjutnya, menentukan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Berikut terdapat contoh tabel untuk menghitung bagi hasil tersebut, yaitu yang pertama pada tabungan mudharabah ini terdapat saldo rata-ratanya sebesar 60 juta rupiah dengan nisbah 40% dan nisbah banknya yaitu 60%. Dengan deposito mudharabahnya yaitu 1 bulan saldo rata-ratanya yaitu 40 juta rupiah dan nisbah bagi hasilnya 40% dan nisbah untuk bank 40%. Yang kedua, 3 bulan dengan saldo rata-rata 30 juta dengan nisbahnya yaitu 35% dan nisbah banknya yaitu 35%. Yang ketiga, 6 bulan dengan saldo rata-rata 50 juta dengan nisbah 35% dan nisbah untuk bank yaitu 50%. Yang keempat, 12 bulan dengan saldo rata-rata 20 juta rupiah dengan nisbah 30% dan untuk nisbah bank 30%. Jadi proporsi tabungan mudharabah ini sama dengan saldo rata-rata sumber dana dikali jumlah pendapatan yang dibagi dikali jumlah pendapatan yang dibagi dan dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana. Contohnya sebagai berikut, proporsi tabungan mudharabah sebesar 60 juta rupiah dibagi 200 juta dikali 1 juta, maka proporsi tabungan mudharabahnya yaitu 300.000. Selanjutnya, setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung perhitungan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan dibagi tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil tabungan mudharabah. Saya ulangi, untuk rumusnya sebagai berikut, pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil nasabah tabungan mudharabah. Maka pendapatan nasabah tabungan mudharabahnya sama dengan 300.000 dikali 40% sama dengan 120.000. Selanjutnya, pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan dikali nisbah bagi hasil bank dan tabungan mudharabah. Pendapatan yang ini yaitu perhitungan untuk nisbah bagi hasil untuk bank. Yang sebelumnya itu merupakan nisbah perhitungan bagi hasil untuk nasabah.
pendapatan nasabah tabungan mudarabahnya menjadi 300.000 dikali 60% sama dengan 180.000 rupiah. Maka untuk perhitungan sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan serta 12 bulan mengikuti perhitungan yang sama seperti perhitungan tabungan. Selanjutnya, berikut merupakan tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Yang pertama, jenis kelompoknya yaitu tabungan mudarabah dengan saldo rata-rata 60 juta dengan proporsi pendapatan yang dibagi 300.000. Maka untuk nasabah 40% dengan pendapatan 120.000 dan untuk nasabah 60 pada bank 60% pendapatannya 180.000. Deposito mudarabahnya pada 1 bulan yaitu dengan saldo rata-rata 40 juta rupiah dengan proporsi pendapatan yang dibagi yaitu sama dengan 300.000 rupiah. Pada tabel nasabah itu bisa 60% dengan pendapatan 120.000 dan pada bank sesuainya yaitu 40% dengan pendapatan 80.000 rupiah. Yang selanjutnya 3 bulan dengan saldo rata-rata sebesar 30 juta rupiah dengan proporsi pendapatan yang dibagi yaitu 150 rupiah. Untuk nasabah ini yaitu sebesar 65% dengan pendapatan 97.000 dan untuk bank sebesar 35% dengan pendapatan 52.000. Selanjutnya untuk 6 bulan saldo rata-ratanya yaitu 50 juta dengan proporsi pendapatannya yang dibagi yaitu 200.000 dan untuk nasabah yaitu 65% dengan pendapatan 165.500 dan untuk bank sebesar 35% dengan pendapatan 87.500. Selanjutnya untuk 12 bulan dengan saldo rata-rata 20 juta, proporsi pendapatan yang dibagi yaitu 100.000 dan untuk nasabah sebesar 70% dengan pendapatan 70.000 dan untuk bank sebesar 30% dengan pendapatan 30.000. Maka jika dijumlah saldo rata-ratanya sebesar 200 juta, proporsi pendapatan yang dibagi sebesar 1 juta dan pendapatan 570.000 dan 570.000 pada nasabah dan 430.000 pada bank. Apabila data dalam tabel ini ditunjukkan dengan perhitungan equivalent rate untuk sumber dana kelompok tabungan mudarabah sebagai berikut. Yaitu rumusnya equivalent rate sama dengan pendapatan nasabah dikali 365 hari dikali 100% dibagi saldo rata-rata dikali 30. Maka perhitungannya yaitu equivalent rate-nya sama dengan 120.000 dikali 365 dikali 100% dibagi 60 juta dikali 30. Maka equivalent rate-nya sama dengan 2,43%. Untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan menggunakan namun yang sama dengan sumber dana tabungan. Selanjutnya merupakan tabel equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah. Terdapat jenis kelompok tabungan mudarabah dengan saldo rata-rata 60 juta dengan proporsi pendapatannya 300.000 dan untuk nasabah sebesar 40% dengan pendapatan 120.000 dengan equivalent rate-nya yaitu 2,43% dan untuk bank yaitu sebesar 60% dengan pendapatan 180%. Deposito mudarabahnya sebesar pada 1 bulan dengan saldo rata-rata 40 juta dan proporsi pendapatan yang dibagi yaitu 300.000
Dan untuk nasabah sebesar 60% dan dengan pendapatan Rp120.000 dengan equivalent rate-nya yaitu 3,65%, dan untuk bank sebesar 40% dengan pendapatan Rp80.000. Dan deposito mudharabah yang kedua 3 bulan dengan saldo rata-ratanya yaitu Rp30 juta dengan proporsi pendapatan yang dibagi yaitu Rp150.000 untuk nasabah 65% dengan pendapatan Rp97.000 dan equivalent rate-nya yaitu 3,95%. Dan untuk bank 35% dan untuk pendapatannya yaitu Rp52.000. Yang ketiga yaitu untuk 6 bulan dengan saldo rata-ratanya yaitu Rp50 juta dan proporsi pendapatan yang dibagi sebesar Rp200.000, dan untuk nasabah sebesar 65% dengan pendapatan Rp192.500 dan equivalent rate-nya yaitu 3,95%. Dan untuk bank yaitu 35% dengan pendapatan Rp87.500. Dan untuk yang 12 bulan, saldo rata-ratanya yaitu 20 juta dengan proporsi pendapatan yang dibagi 100.000, dan untuk bank dan untuk nasabah sebesar 70% dengan pendapatan 70.000 dan equivalent rate-nya sebesar 4,26%. Dan untuk nasabah yaitu 30% dengan pendapatan 30.000. Jika dijumlahkan saldo rata-ratanya sebesar 200 juta, proporsi pendapatan yang dibagi sebesar 1 juta dengan pendapatan nasabahnya yaitu Rp570.000 dan pendapatan banknya yaitu Rp430.000. Setelah equivalent rate diperoleh, maka selanjutnya dapat menghitung bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Bagi hasil nasabah sama dengan saldo rata-rata nasabah dikali 30 hari equivalent rate dibagi 365 hari. Maka misalnya dengan contoh sebagai berikut. Ini nasabah tabungan mudharabah memiliki saldo rata-rata pada bulan Januari sebesar 1 juta. Maka perhitungan bagi hasil yang diperolehnya adalah sebagai berikut. Bagi hasil hamil sama dengan Rp1 juta dikali 30 dikali 2,43% dibagi 365. Maka sama dengan 72.900.000 dibagi 30. Sebelumnya bagi hasil nasabahnya yaitu 1 juta dikali 30 hari dikali 2,43% sama dengan dibagi 365 sama dengan 72.900.000 dibagi 36.500, maka jumlah bagi hasil untuk hamil yaitu sebesar 1.997. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Selamat siang, saya Ibu Vina. Baik Ibu Vina, ada yang bisa saya bantu? Saya mempunyai usaha restoran dan membutuhkan biaya 200 juta untuk membuka cabang dengan jangka waktu 2 tahun. Saya ingin mengajukan pembiayaan untuk modal usaha. Baik Ibu Vina, di bank kami ada beberapa pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah, murabaha, musyarakah, dan IMBP. Silakan Ibu lihat terlebih dahulu produk pembiayaan kami dan Ibu bisa memilih. Baik.
saya memilih pembiayaan mudharabah saja. Baik Ibu, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yaitu yang pertama sahibul mal, pihak bank yang memberikan 100% modal, dan pihak kedua yaitu pengelola, yaitu ibu sendiri. Untuk keuntungan atau nisbah bagi hasil yaitu 40% untuk bank dan 60% untuk ibu, yaitu sebagai pengelola. Sedangkan apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka ditanggungjawabkan sepenuhnya oleh pihak pengelola. Jadi tiap bulannya bagaimana ya? Saya harus bayar berapa? Baik Ibu meminjam 200 juta dalam jangka waktu 2 tahun, maka per bulannya yaitu membayar 8.333.000. Ini pokoknya saja ya Ibu. Untuk keuntungan bagi hasilnya, misal pada bulan pertama Ibu mendapatkan keuntungan 1 juta, maka 40% yaitu 400.000-nya menjadi milik bank dan 600.000-nya menjadi milik pengelola. Jadi setiap bulan totalnya saya harus membayar 8.733.000 dan persyaratannya itu apa aja? Jadi persyaratannya, Ibu mengisi formulir terlebih dahulu serta melengkapi fotokopi KTP, KK, surat izin usaha serta laporan keuangan minimal 2 tahun. Silakan Ibu isi terlebih dahulu dan melengkapi. Jika sudah melengkapi, silakan kembali lagi, lebih cepat lebih baik. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat siang, saya Ibu Vina yang mengajukan pembiayaan mudharabah kemarin ini. Saya membawa persyaratan yang disarankan oleh Ibu. Apakah Ibu sudah membawa dan melengkapi persyaratannya? Iya, sudah. Saya cek terlebih dahulu Ibu. Baik Ibu, silakan tanda tangan di sebelah sini terlebih dahulu. Baik Ibu, saya terima. Persyaratannya sudah lengkap. Nanti akan kami tindak lanjuti terlebih dahulu. Semisal pengaduannya diterima, maka Ibu akan dihubungi secepatnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat siang, saya Ibu Vina. Saya dihubungi oleh pihak bank. Katanya pengajuannya sudah di ACC dan cair hari ini. Baik Ibu, apakah Ibu membawa buku tabungan yang asli? Bawa ini buku tabungannya. Baik Ibu, sebesar 200 juta ya? Iya. Baik Ibu, silahkan Ibu ke teller terlebih dahulu dan